Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah, masih dalam ta'lim di bab kisah ahli zuhud dan dermawan dalam kitab Fadilah Sedekah di kisah yang ke-13. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu ketika Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an sedang sakit parah. Maka Ali radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu anha bernazar apabila kedua anaknya sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur. Dengan karunia Allah, kedua anaknya telah sembuh. Keduanya pun mulai berpuasa nazar. Akan tetapi di rumah mereka tidak ada sesuatu untuk makan sahur dan berbuka puasa. Mereka berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Pada pagi harinya, Ali karamallahu wajah pergi kepada seorang Yahudi yang bernama Sam'un. Ali karamallahu wajah berkata, "Jika engkau ingin menyuruh seseorang untuk memintal wol dengan imbalan, maka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia melakukannya." Orang Yahudi itu menyetujuinya dengan ketentuan 1 gulung wol diberi imbalan 3 sa' gandum. Pada hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 bagian wol. Kemudian ia mengambil 1 sa' gandum, lalu ditumbuk dan dimasaknya menjadi 5 potong roti. Masing-masing mendapat jatah 1 potong roti, yaitu untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan seorang hamba sahaya perempuannya yang bernama Fiddah. Ketika waktu berbuka puasa tiba, dan ketika Ali radhiyallahu an pulang dari sholat maghrib berjamaah dengan Rasulullah, dan Fatimah radhiyallahu anha telah bekerja selama sehari penuh, sekeluarga telah duduk bersama untuk berbuka puasa. Alas makan sudah dibentangkan, di atasnya sudah disiapkan roti untuk berbuka puasa. Ketika Ali radhiyallahu an mengambil roti untuk dimakannya, tiba-tiba terdengar seorang fakir berkata dengan keras di depan pintu, "Wahai keluarga Rasulullah, aku adalah seorang fakir, berikanlah makan kepadaku. Semoga Allah memberimu makan dari makanan surga." Ali segera menahan tangannya dan bermusyawarah dengan Fatimah. Fatimah berkata, "Berikanlah." Kemudian Ali memberikan semua roti kepada fakir miskin itu tanpa menyisakan sedikit pun. Dan mereka pun tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Dalam keadaan seperti itu, mereka mulai berpuasa pada hari kedua. Pada hari kedua, Fatimah memintal 1/3 bagian wol yang kedua dan menerima 1 sa' gandum. Ia menumbuk tepung itu dan memasaknya. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai mengajarkan sholat dengan Rasulullah dan duduk untuk makan dengan keluarganya, seorang anak yatim meminta-minta di depan pintu sambil mengatakan bahwa dirinya miskin dan hidup sendirian. Mereka pun menyerahkan semua roti itu kepada anak yatim tersebut, dan mereka tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Pada hari ketiga, Fatimah radhiyallahu an memintal sisa wol dan menerima 1 sa' gandum, lalu menumbuknya dan memasaknya. Sehabis salat maghrib, ketika mereka duduk untuk berbuka puasa, seorang tawanan datang dan meminta sambil mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan susah. Mereka pun memberikan roti yang dibuat
pada hari itu kepadanya, dan mereka kembali tidur tanpa makan apapun. Pada hari keempat, mereka memang tidak berpuasa, tetapi di rumah tidak ada satu pun yang dapat mereka makan. Ali radhiyallahu an membawa kedua anaknya menghadap Rasulullah dengan perjalanan tertatih-tatih karena tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah bersabda, "Sungguh menyedihkan hatiku melihat kalian menderita kekurangan dan kesengsaraan. Mari kita temui Fatimah." Rasulullah menemui Fatimah radhiyallahu anha yang dilihatnya sedang mengerjakan salat nafil. Mata Fatimah radhiyallahu anha terlihat cekung, perutnya tertarik sampai menempel ke punggung karena sangat lapar. Rasulullah memeluk putrinya dan mendoakan rahmat Allah baginya dan keluarganya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang mewahyukan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada seorang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan demi cintanya kepada Allah. Al-Quran Surat Ad-Dar ayat 8. Jibril alaihissalam memberikan ucapan selamat kepada mereka karena mereka telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Musammirat. Ayat-ayat ini telah dikutip di ayat ke-34 bab pertama buku ini. Al-Imam Suyuti rahmatullah menulis dalam kitabnya Durrul Mansur, dan Ibnu Mardawai rahmatullah telah menukilkan secara ringkas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, hadirin berbahagia, telah kita dengar bagaimana kisah keluarga Rasulullah, yaitu Fatimah, Ali, dan Hasan dan Husain. Semoga ini menjadi motivasi dan buah fikir kita, dan kita berharap dengan rahman rahimnya Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan kifara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.